Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Adit Muzaki dengan NIM 2130111004. Baik, di sini saya ingin membuat video UAS dengan mata kuliah yaitunya ilmu pengantar hadis yang diampu oleh dosen Ibu Fitrah Kolbina. Nah, di sini sesuai yang diarahkan bahwasanya itu untuk permasalahan yang saya ambil untuk video UAS ini ialah tentang strata sosial atau kesenjangan sosial. Nah, bahwasanya kesenjangan sosial ini sangat terjadi lah, sangat banyak terjadi di lingkungan masyarakat yang saya temui. Nah, baru beberapa bulan yang lalu lah, ini waktu saya pangkas rambut, datang ke barbershop lah, lumayan mahal lah harganya, sekitar 30-an lebih lah. Waktu itu di sana saya datang, yang mana barbershop itu agak famous lah ya di kalangan yang berduit. Nah, jadi waktu saya datang ke sana, alhamdulillah saya tidak mengantri gitu. Ini tidak mengantri, jadi pikiran saya di dalam hati, saya senang itu tidak terlalu banyak ngantri. Nah, jadi ketika sampai sana lalu pas banget nih, waktu itu datang pula lah bapak-bapak ya, agak tuaan dikit lah, seumuran bapak-bapak, seumuran ya namanya bapak-bapak ya. Jadi bapak itu datang, nah bawa mobil, jam bagus kayak jam Rolex gitulah. Nah, kemudian sang yang punya pangkas rambut ini tersenyum ramah lah, nunduk, pokoknya menghargai sangat lah ketika bapak tuh datang ke barbershop dia gitu. Berbeda kasusnya dengan saya ketika saya datang. Nah, ketika saya datang ya dia acuh tidak acuh. Bahkan padahal saya datang duluan, malah bapak tuh yang disuruhnya duluan. Lalu apa kata tukang barbershop nih? Maaf dulu bang, katanya kan. Bapak ini dulu ya. Nah, di situ saya merasa tidak adil. Nah, di situ saya merasa tidak adil, bahwasanya ya saya karena merasa tidak adil ya saya pulang aja lagi kan. Ya udah saya pulang. Nah, beginilah kawan-kawan. Itulah cerita singkat ya, pengalaman yang saya alami ketika saya ingin cukur potong rambut lah ya kan. Itu di sana itu bisa kita katakan namanya strata sosial atau kesenjangan sosial. Dan saya juga yakin nih, bagi kawan-kawan banyak di luar sana yang sering menjadi korban dari strata sosial ini. Bahkan ada juga yang status nih, yang mana si kaya, si good looking akan menjadi prioritas dibanding si miskin, dan tidak si good looking baik dalam pelayanan maupun sikap gitu. Nah, disadari maupun tidak teman-teman sekalian, dalam kehidupan sehari-hari ini kita tidak pernah terlepas dari yang namanya strata sosial, baik itu di lingkungan kerja, lingkungan organisasi, dan lingkungan masyarakat dan lain sebagainya gitu. Sehingga terlihatlah seperti adanya sekat di antara si A, atau contohnya si A dan si B gitu. Antara pegawai lama dengan pegawai baru, antara PNS dan honorer, dan si kaya dan si miskin dan lain-lainnya sih. Hal ini tentu ya bagi kawan-kawan ya kan, tentu menjadi bukti bahwasanya banyak di sekeliling kita yang membeda-bedakan manusia menurut berbagai strata sosial atau kesenjangan sosial atau kelas sosialnya gitu. Sebagai negara Indonesia kita nih yang berideologi Pancasila, tentunya kita sangat hafal dengan sila kelima ya, yaitu yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, saya di sini bertanya ke kawan-kawan semuanya, apakah cukup dengan hanya hafal di dalam kepala?
atau saya yakin 100% semua orang menginginkan keadilan sosial itu bukan hanya hafal di mulut. Karena kalau sekedar hafal anak-anak TK, anak-anak TK maupun anak-anak lainnya itu bisa hafal, namun lebih dari itu juga kita perlu bahwasanya dalam bentuk intensitas pengamalan, dalam bentuk pengamalan gitu. Salah satu bentuk dari perwujudan ya dari sila kelima yaitunya adalah dengan saling menghargai dan saling mencintai tanpa memandang status sosial seseorang itu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahkan Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kata manusia. Hai manusia, kita nih sebagai manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa dan sesungguhnya kata Allah kan, Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan juga perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya apa kata Allah? Supaya kita saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara di sisi Allah ya kata Allah kan ialah orang yang bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dan juga bahwasanya ada juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya sesungguhnya Allah tidak melihat gitu kepada bentuk rupa kita maupun harta, namun Allah melihat kepada hati dan amal kita, teman-teman sekalian. Ini dalam hadis riwayat Muslim nomor 2564. Nah, singkat kata ya, atau jadi kesimpulan yang bisa kita ambil atau hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran yang saya sampaikan tadi, yang saya ceritakan tadi, bahwasanya kita sebagai selaku hamba Allah atau selaku manusia ya, maka sudah selayaknya kita saling saling memperlakukan satu sama lain dengan baik dan juga bijaksana tanpa memandang status sosial dan tanpa bulu apapun gitu. Layanilah misalnya kita sebagai tukang cukur tadi, layanilah pelanggan atau tamu dengan sepenuh hati tanpa melihat profesi atau jabatan gitu. Hargai orang-orang yang di sekeliling kita tanpa melihat sosial dan ekonominya. Dan jika kita sebagai seorang pemimpin, teman-teman sekalian, cintailah masyarakat kita tanpa pilih-pilih sehingga terwujudnya masyarakat yang saling cintai, yang saling mencintai dan menghargai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tak banyak. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.